Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lahina Kairunisa, kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum pertahanan dan keamanan. Langsung aja ke aspek yang pertama, aspek politik. Setiap pengaruh atau dampak pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Kita mulai dari yang positifnya dulu. Yang pertama, kemajuan iptek dapat menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh terhadap pikiran dan kemauan bangsa Indonesia. Dengan terlaksananya nilai-nilai tersebut, kemajuan iptek dapat menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional. Lalu yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme, di mana para pelakunya ini umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Namun mereka memanfaatkannya bukan untuk hal yang positif, melainkan mereka menggunakan teknologi untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Selanjutnya, aspek ekonomi. Dampak positifnya yang pertama, makin meningkatnya investasi asing. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan terciptanya perusahaan baru di negara Indonesia, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, lalu meningkatkan pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan asing, menambah devisa negara, serta memicu pembangunan ekonomi karena adanya ketersediaan modal atau dana tambahan dari investor asing. Yang kedua yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri. Semakin meningkatnya industri ekspor dan daya saing pasar, maka dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita, serta dapat meningkatkan peran Indonesia di pasar ekonomi dunia. Kemudian dampak negatifnya yang pertama, meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, di mana produk-produk lokal terutama yang tradisional kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Lalu yang kedua, perekonomian negara dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah, sehingga negara kita dapat dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas yang dimana akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya akan menjadi penonton yang tertindas. Lalu yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Dampak positif yang pertama, mempermudah dalam memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Karena dengan kemajuan iptek, dapat memunculkan internet dan alat-alat komunikasi menjadi semakin canggih, sehingga kita dapat lebih mudah memperoleh informasi dari belahan bumi manapun. Kemudian yang kedua, dapat mempelajari tata nilai sosial budaya dari bangsa lain yang lebih maju, seperti kita dapat mencontoh cara hidup mereka, pola pikir baik mereka, etos kerja mereka, semangat kerja mereka,
maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mereka miliki. Lalu dampak negatifnya yang pertama, memunculkan gaya hidup konsumtif maupun sifat hedonisme dan individualis, di mana masyarakat akan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, serta menganggap bahwa kebahagiaan mereka dapat mereka cari dengan memenuhi kepuasan dan kenikmatan mereka meskipun harus melanggar norma-norma yang ada, serta mereka akan lebih cuek, bahkan acuh terhadap orang-orang di sekitarnya, serta hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Parahnya lagi, mereka sampai merendahkan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, memicu adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi, yaitu masyarakat menjadi berorientasi terhadap budaya barat, walaupun kebudayaan tersebut bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di negara kita. Dan yang terakhir, lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan. Selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia. Yang kedua, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas. Yang kedua, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab. Kemudian dampak negatifnya yaitu menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu stabilitas maupun ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di bidang politik, yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Serta yang ketiga, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama, pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Yang kedua, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, karena Indonesia sendiri terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah. Sehingga jika kita memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya, kita tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar negeri. Lalu yang ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan iptek untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Selanjutnya di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, membentuk fakta pertahanan atau perjanjian internasional demi perdamaian dunia. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam pengadaan senjata canggih. Ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.